Kita punya kekayaan tapi nggak dieksplor karena apa? Riset. Sebuah negara yang minim sumber daya bahan alamnya bisa meng-create sesuatu yang dijual kepada negara yang banyak bahan bakunya. Hai, selamat datang tentunya hari ini bersama saya Cika Audika hanya di Positif Podcast Kosmetik Inspiratif persembahan dari Badan POM. Wow, kita sudah masuk ke episode 10. Mungkin para positive people udah lihat episode-episode sebelumnya. Seru-seru banget, menambah ilmu, menambah informasi dan juga menambah wawasan mengenai kira-kira bahan apa yang cocok buat saya, bahan apa yang aman, dan regulasi yang diberikan oleh Badan POM. Nah, kali ini pembahasannya nggak kalah seru. Kita akan membahas mengenai eksplorasi bahan alami asli Indonesia untuk natural kosmetik. Jadi pas banget buat para positive people yang ngerasa kayaknya kalau saya cocoknya sama natural ingredients deh. Saya tuh sekarang lebih cocok dan lebih suka sama bahan-bahan yang alami langsung dari Indonesia. Dan hari ini saya nggak sendirian, ada dua narasumber saya yang keren-keren. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin para positive people untuk follow dulu Instagram dan juga TikTok kita di @waskos.bpom dan juga di Facebook serta YouTube kita di Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. Nantinya kedepannya bakal ada update-update. Kira-kira ada next episode apa? Dinantikan saja. Nah, kita mau bahas tuntas mengenai pembahasan kali ini yang tadi saya udah bilang ada mengenai natural bahan alami Indonesia bersama dua narasumber kita. Ada Atta dan juga Aurel. Bukan ya? Ya ampun, saya sebagai Amina di sini tiba-tiba udah besar ya. Bukan ya, di sini ada tentunya yang paling mirip sama saya ada ini Mbak deh kayaknya karena masih muda banget ya. Mbak Maya. Mbak Maya aja kali masih muda banget ya. Bohong bercanda ya. Bu Maya ini adalah PFM ahli utama Badan POM. Apa kabar Bu Maya? Baik Mbak Cika. Senantiasa sentosa bahagia selalu ya. Alhamdulillah iyalah. Biar kayak lagu wah gitu. Karena Bu Maya ini dari tadi happy, senyum, sumringah ya dari mulai acara ya. Sama yang paling ganteng hari ini yang kelihatannya dari tadi sudah menata hati untuk ketemu Bu Maya. Oh bukan ya. Jangan-jangan ya. Menata hati untuk ngobrol barengan sama Bu Maya dan juga saya ada Pak Roshid. Halo. Inilah dia penanggung jawab teknis dari PT Victoria Care Indonesia. Apa kabar Pak Roshid? Alhamdulillah baik Mbak Cika. Luar biasa. Ya, insya Allah selalu ya, semangat ya. Ini adalah sosok-sosok hebat yang akan memberikan informasi mengenai kira-kira kalau mau ngomongin masalah bahan kosmetik yang natural-natural aja sekarang tuh seperti apa. Nah, sebelum kita mulai nih sekedar informasi ya Bu Maya dan juga Pak Roshid. Banyak banget para positive people di sini adalah para teman-teman kita yang ingin memulai bisnis di bidang kosmetik. Jadi kelihatan pengen baca pasar kalau ngomongin si natural kosmetik ini. Nah, pas banget saya mau ngobrol pertama sama Bu Maya. Bu Maya. Ini kan tadi saya udah sempat buka gitu ya. Ternyata kan di Indonesia bisnis kosmetik ini salah satu opportunity-nya besar, peluangnya besar, keinginannya juga besar. Nah, kira-kira gimana cara para pelaku usaha kosmetik biar makin meningkat penjualannya dan juga makin meningkat antusias dari para pembeli melihat persaingannya semakin ketat dan juga banyak yang bingung arahnya sebaiknya seperti apa. Silakan Bu Maya. Jadi gini Mbak Cika ya. Indonesia ini kan penduduknya besar ya. 200 berapa sih? 250 juta kali ya? Berjuta-juta ya kan. Dibanding ini negara ASEAN saja ya. ASEAN ini kan 10 negara. Nah, Indonesia ini penduduknya 2/3 dari ASEAN. Bayangkan, berarti pangsa pasarnya gede kan? Betul. Nah, ini menjadi menarik sekali kalau berbisnis di Indonesia. Dan terutama untuk orang-orang luar itu pengennya itu jualan ke Indonesia karena kita
besar ininya pasarnya. Nah, kenapa kok itu tidak kita ambil sendiri? Nah, ya. Jadi untuk kosmetik ini kan kebutuhan kita sehari-hari dan mungkin sudah wajib ya, mulai dari bayi sampai orang tua. Betul. Baru lahir body lotion, malah ada hair shampoo, hair toniknya bayi itu lebih mahal loh punyanya Mbak Cika. Toner loh bayi-bayi itu. Jadi banyak sekali macamnya. Nah, sekarang karena itu sudah kayak produk yang harus dipunyai, tentu saja ini menjadi suatu kesempatan ya bagi calon-calon pelaku usaha yang mungkin kepengen lah ikut bermain di sini. Nah, untuk produk natural ini sekarang kita kan tahu ada produk kosmetik yang branded, yang high class, yang mungkin mereka diimpor ya, itu yang jelas ya, impor atau mungkin produk dalam negeri yang sudah besar itu mereka juga melakukan riset yang luar biasa, menghabiskan biaya dan tenaga yang luar biasa dan waktu. Nah, mungkin kalau kita harus bersaing dengan yang itu agak susah karena kita starting point-nya kita bukan negara yang R&D-nya kuat. Sekarang kita bersaingnya di mana? Di natural. Produk berbahan dari Indonesia, kan itu peluang yang besar. Nah, saya kira itulah cara para startup itu yang mungkin kepengen mulai carilah produk-produk yang asli, bukan asli, maksudnya berbahan baku yang tumbuh di Indonesia, sehingga itu menjadi lebih menarik. Betul. Ya, karena kan kalau misalnya ada orang Eropa terus melihat, oh ini kan bahan baku yang ada di Indonesia yang mungkin mereka tidak tumbuh di negaranya itu bahan bakunya, jadi mereka akan lebih mengeksplor itu gitu. Itu salah satu ya, artinya kenapa kok kita sebaiknya mencari yang tematik seperti itu. Yes, gitu kira-kira. Tapi kan memang seperti kita lihat ya, Indonesia itu kaya akan rempahnya, ya kan. Kalau ngomongin tradisional itu malah menjadi nilai plus bahkan sekarang. Tapi penasaran deh sama kira-kira ya Bu Maya, contoh sediaan natural kosmetik nih yang bisa diperdayakan mungkin sama para pelaku usaha yang sekarang mau menginovasikan usahanya, itu ada apa aja kira-kira? Ini banyak Mbak Cika. Contoh ya, misalnya kita lihat ke Korea. Bayangin dia hanya punya ginseng tadinya punya ginseng, tapi terkenal di dunia. Betul. Kita punya banyak sekali, tapi untuk membuat terkenal satu aja susah banget. Nah, ini yang itu merupakan opportunity kita. Nah, sekarang Korea itu sudah terkenal dengan kosmetiknya. Kita jangan sampai kalah. Misalnya ya, untuk di Indonesia, untuk kunyit saja bisa untuk kosmetik ya, bisa untuk masker, bisa untuk skincare, kemudian bisa untuk sabun, kemudian ada bunga kenanga, bunga melati, bunga-bunga ada itu mawar, itu kan juga bisa digunakan untuk aromaterapi, untuk pewangi, untuk mungkin untuk hand body lotion ya, kemudian juga rumput laut. Rumput laut itu di Indonesia kaya, dan waktu itu kita pernah tanya ya kepada produsen, katanya sebagian mereka mengimpor rumput lautnya karena standar kita belum masuk. Nah, ini tantangan buat kita. Rumput laut kita kan banyak, jadi kita harus membuat suatu bahan baku yang standar, yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Tapi sekarang sudah kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kemiri, ada juga lidah buaya. Banyak banget sih sebetulnya ya. Jadi kita mesti kreatif. Apa sih di mana masyarakat sekarang misalnya ya, kencur itu dulu oleh ibu-ibu yang bekerja di ladang itu kan untuk sunscreen, menahan panas untuk UV, untuk filter UV. Jadi sekarang kita menggunakan produk dari luar yang chemical misalnya. Kenapa tidak kita kembangkan itu? Betul. Itu salah satu contoh ya. Artinya kita jangan khawatir, banyak kok bisa dieksplor dari berbagai literatur juga ada ya. Tinggal pilih aja kreativitas. Setuju. Menarik kalau ngomongin natural kosmetik sama Parachute. Parachute. Saya penasaran ya. Kan Victoria Care ini salah satu industri lokal yang mengutamakan natural kosmetik. Betul. Apakah ini ada sebuah pasar tersendiri atau ada prospeknya tersendiri sampai itu yang menjadi unggulan, value utama yang ditawarkan? Kepo dong Pak, mungkin jadi tambahan informasi nih buat teman-teman pelaku bisnis. Ya, makasih Mbak Cika. Mungkin nambahin Bu Maya. Sebenarnya basicnya sama ya. Artinya
bahwa Indonesia ini kekayaan alamnya luar biasa. Betul. Ya, sudah tidak diragukan lah. Ya, kemudian yang kedua ditambah budayanya. Ya, kalaulah misalnya kita dulu serat-serat keraton itu kan mulai dari lulur, mangir, ya, tapel, pilis, bedak dingin dan sebagainya untuk perawatan tubuh. Ya, tadi nambahin Bu Maya sampaikan. Jadi artinya memang seperti halnya kami itu ketika meng-create khususnya satu produk yang natural itu juga diilhami oleh salah satu budaya di negeri ini, budaya Bali misalnya, kemudian juga budaya Jawa yang memang rajin luluran. Nah, cuman memang kalau origin itu yang kita pakai kan nggak bisa Mbak Cika. Ya, mungkin Mbak Cika juga nggak kalau kasar bahasanya nggak doyan lah ya, misalnya kunir langsung luluran itu anak sekarang mungkin nggak, karena kan kuningnya kuning ya banget. itu nyucinya juga susah kan. Betul. Ya, nah itulah makanya kemudian kan dibuat sedemikian rupa agar bahan alam ini juga bisa diformulasikan dengan bahan kosmetik yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat, khususnya oleh pemakai yang milenial misalnya dan sebagainya. Ini penting juga, artinya kita perlu improve juga, tidak misalnya lidah buaya langsung kita seset langsung dipakai, kan pasti nggak mau juga kan. Beda sama zaman dulu ya. Nah, zaman dulu mungkin orang tua kita untuk sampoan pakai merang. Ya, mungkin sekarang nggak doyan ya, maksudnya merang langsung kayak gitu, cari sawah jadi susah sekarang. Kan kita apalagi di Jakarta. Jadi berdasarkan itu kalau ditanyakan tentang bagaimana ide awalnya. Lalu yang kedua juga kan kita tahu ya, artinya dengan budaya yang bermacam-macam ya, itu kita harus padukan. Kenapa? Karena kan misalnya orang Jawa sukanya bau mawar, ya. Tapi kalau orang Bali itu yang sejenis frangipani, kamboja, gitu. Nah ini harus kita kombinasikan juga, artinya bahwa keinginan masyarakat itu harus kita padukan, tidak bisa hanya satu. Dan itulah alhamdulillah yang kemudian buat salah satu produk kami ini juga bisa diterima oleh semua dan bisa se-Indonesia begitu. Betul, jadi variasi kita sesuaikan begitu ya. Kearifan lokal kali ya. Kearifan lokal. Mungkin juga dari Bepom merasakan ya, makin kesini makin banyak sebuah inovasi yang menggunakan natural ingredients begitu ya Bu Maya ya. Yang memang bisa kita rasakan. Ini menarik banget. Ada nggak sih keunggulan yang memang diutamakan dari si natural ingredients ini? Mungkin nggak apa-apa ya, dua-duanya jawab ya. Bu Maya boleh jawab, Pak Rosyid boleh jawab. Mungkin ini dijawab sama Pak Rosyid dulu, yang bisa membedakan dengan tipikal kosmetik yang mengandung bahan lainnya gitu. Boleh, silahkan Pak Rosyid. Ya, kalau dari kami keunggulannya adalah kan image alami. Image alami itu membuat orang itu, apalagi sekarang ya, sekarang ini sedikit-sedikit kan agak tanda kutip alergi dengan bahan kimia dan sebagainya. Ya walaupun tetap pencampuran, tetap formulasinya tetap ada, walaupun nanti Bu Maya juga bisa bantu sampaikan bahwa walaupun kita menggunakan bahan kimia itu istilah kita kan innet, artinya netral yang tidak menyebabkan faktor-faktor tertentu pada tubuh. Ya, lalu yang kedua juga yang pasti itu adalah bahwa ya memang ini perlu penelitian ya, ke bahwa bahan alam itu kan dianggap tanda kutip oleh masyarakat lebih aman. Ya walaupun butuh penelitian. Jadi kalau bicara keunggulan pasti harus penelitian ya, Mbak Cika ya, tidak bisa kita ngomong tanpa data, penelitian, tanpa data dan sebagainya. Tapi secara umum seperti itu, dan kemudian tren kembali ke alam ya, yang itu kemudian menyebabkan banyak orang sekarang banyak yang tertarik untuk lebih menggunakan bahan alam, apapun bentuknya ya, termasuk dalam dunia kosmetika gitu Mbak. Dan kemudian yang penting juga adalah bahwa di dunia pun hal yang sama terjadi. Ya, bahkan kemarin belum lama misalnya ada orang Jepang itu Bu Maya yang mencari itu yang betul-betul alami, walaupun itu mungkin sulit. Artinya tidak mau dicampur dengan bahan yang lain. Ya kalau misalnya sampo yang merang gitu diolah gitu aja, itu kan nggak bisa. Bagaimana keawetannya? Iya. Kemudian yang kedua, zaman dulu kan ada lerak segala itu ya. Itu kan nggak bisa. Tapi ini jadi tantangan sebetulnya, karena orang-orang mungkin di luaran sana betul-betul menginginkan yang betul-betul alami, nggak mau dicampur dengan yang lain-lain. Tren makin kesini dari natural zaman kita dulu ya, sampai chemical sampai ke natural mau balik lagi natural lagi. Tapi dikemas dengan sesuatu yang lebih modern maunya. Ya kan? Kemudian ada juga yang minta misalnya katakanlah dia tidak mau menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Betul. Lah saya pikir-pikir emang mau kasih bambu apa wadahnya gitu. Karena kalau botolnya nggak mau kan gitu. Masa bambu yang betul-betul alami gitu. Ini tantangan
walaupun belum bisa diwujudkan. Tapi kita nggak pernah tahu ya kedepannya akan seperti apa. Iya, pasti ke depan akan ke arah sana. Mungkin kemasan dari kayu lah, dilapisin dari apa, mungkin seperti itu mungkin dari tantangan kita semua sebetulnya. Oke. Kalau dari pandangannya Bu Maya gimana nih? Kalau dari kami ini kan regulator ya, tapi regulator bukan berarti itu semua atur sampai segitu, tapi kita juga membimbing, membina dan mengencourage. Dan tentu saja ini memang sangat-sangat kita kita dorong ya dengan adanya natural ini, karena apa sih yang bisa dijual di Indonesia? Maksudnya kita bisa bicara di dunia ini, kalau kita saingan sama beberapa brand-brand yang terkenal itu, kita udah kayak tadi saya bilang, udah kalah jauh deh. Nah, yang bisa kalau kita mau meloncat ya itu dengan bahan-bahan natural itu gitu. Ya, satu contoh ya. Ini saya pernah ngobrol dengan perusahaan asing, dia itu ngomong bahwa salah satu pewangi dari produk itu tuh didapat dari Indonesia, dan itu hanya di dunia, hanya di Indonesia. Itu 10 jam naik kapal dari Kendari katanya. Kendari naik kapal lagi ke suatu pulau, di situ tanamannya tumbuh. Jadi the only one. Tetapi kita mungkin nggak nyadar itu ya. Artinya kita punya kekayaan tapi nggak dieksplor karena apa? Riset itu riset dan teknologi itu kita kurang banget. Nah, ini mesti harus ditangkap oleh BRIN sekarang kan, BRIN ya. Jadi artinya banyaklah membuat riset-riset tentang kegunaan bahan alam Indonesia ya, karena itu bisa, kalau pelaku usaha disuruh bikin riset, mereka dananya kan pasti juga terbatas, nggak mungkin lah. Itu pasti kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi itu harus ada kerjasama yang bagus lah antara akademia, bisnis, government itu dan consumer. Karena kalau kita melakukan suatu riset yang consumer nggak butuh ya percuma. Jadi kita harus bisa membaca kemauan consumer, kemudian diwujudkan dengan suatu penelitian, suatu data dukung yang cukup. Karena kalau Badan POM biasanya kan akan menanyakan efikasinya, ininya apa buktinya? Nggak ada, itu hanya pengalaman misalnya tanpa tertulis. Nah, itu kita sulit untuk itu. Jadi mesti harus ada suatu penelitian atau itu empiris. Empiris itu digunakan secara turun-temurun. Misalnya serat centini ya. Di situ memang resepnya kata Pak Roset tadi memang betul. Misalnya seruas ibu jari 2. Kemudian apalagi segenggam ini, tapi nggak ada miligram-gramnya, nggak ada. Jadi karena tiap genggaman juga beda. Ruas jari orang beda-beda. Nah, itu resep kuno itu seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa kita terjemahkan. Kemudian kita juga berikan fasilitas dan kita provide pelaku usaha itu dengan data-data yang cukup ya. Itu yang kita perlukan, tapi tentu saja itu sangat menarik dan peluang yang bagus sekali. Baik. Nah, ini kan menjadi concern tersendiri berarti ya tentunya Bu Maya dan juga Pak Rosyid mengenai ada kriteria khusus untuk si bahan alami ini. Kalau kita buka gitu jendela Indonesia anggaplah ya, banyak bahan-bahan tradisional, tapi ada juga yang nggak bisa digunakan, nggak bisa untuk cocok ke kulit, entah yang mereka mengandung getah yang tinggi atau yang asam terlalu tinggi dengan kriteria jenis kulit Asia, orang Indonesia yang berbeda. Nah, kalau dari BPOM sendiri ada nggak kriteria-kriteria atau jenis-jenis dari si bahan alami ini yang memang terfilter atau verifikasi? Iya, jadi sebetulnya sama aja ya. Artinya suatu produk itu yang penting end user itu merasakan itu aman. Aman. Artinya itu harus teruji, bermutu, aman, kemudian ada manfaatnya. Itu adalah kriteria digunakannya bahan alam yang digunakan yang akan digunakan atau akan diregistrasi ya, akan diedarkan ke masyarakat. Ini satu contoh. Mungkin persepsi masyarakat kan bahan alam itu kan tidak berbahaya, tidak toksik gitu. Nah, sekarang contoh paling gampang, cabai. Cabai kita makan nih di mulut, emang kita kan kalau yang ini ya nggak ada masalah kan. Coba cabai oleskan di kulit, panas. Padahal alami gitu ya, keadaannya kan sama-sama dari alam ya Pak Rosyid ya. Iya, dimakan nggak apa-apa, tapi ditaruh di sini jadi iritasi. Jadi artinya walaupun bahan alam tidak semuanya juga cocok ya, sehingga harus jelas datanya bahwa safe itu
aman, kemudian juga mutunya juga bagus, tersandar dengan bagus, kemudian ada manfaatnya, yang penting itu gitu. Itu adalah kriteria-kriteria yang secara umum yang diperlukan untuk penggunaan bahan alam. Nah biasanya kalau empiris itu ya tadi lidah buaya sudah biasa digunakan. Nah itu mungkin literaturnya udah banyak, jadi nggak perlu terus melakukan riset sendiri untuk keamanan. Namun untuk bahan-bahan yang baru, misalnya belum pernah ada laporannya atau bahkan belum ada penelitiannya, studinya, itu memang harus dilakukan studi gitu. Ya misalnya tadi kalau kencur sunscreen ya mungkin ilmiahnya saya kira udah ada ya, tetapi kalau kita mau menggunakan bahan lain sebagai sunscreen, sebagai tabir surya, ya harus dilakukan uji, betul nggak ada manfaatnya. Betul, itulah dia ya. Mungkin tipsnya untuk para pelaku usaha, gak apa-apa bukan para pelaku usaha yang melakukan research, tapi cari research yang sudah ada sebelumnya, begitu ya. Rujukan. Ya. Karena kan sekarang udah banyak banget sumber ilmunya, jadi nggak sembarangan dan juga nggak cuman dapat permintaan dari konsumen. Ini nih dari tadi end user pengennya cerah tapi natural, tapi cepat bingung ya. Langsung pelaku usaha bingung. Murah lagi. Habis itu langsung dikasih kapur baris aja ya. Beli aja di saat itu doang gitu ya. Nah, menarik, sekarang saya mau ngobrol sama Pak Rosyid gitu ya Bu Maya ya. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah inovasi proses dari eksplorasi bahan-bahan natural kosmetik ini pasti nggak mudah dan nggak cepat gitu. Pasti ada step-stepnya. Nah, biasanya eksplorasinya tuh kisaran apa saja yang dilalui Pak Rosyid? Ya, jadi kalau ketika kita memang komit dengan penggunaan bahan alam, itu memang pasti adalah pilihannya apakah bahan-bahan itu bisa dipakai apa enggak. Itu. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi industri tentu ketersediaan untuk long termnya, ya kan. Kalau itu bisa dipakai tapi ketersediaannya sedikit kan kita juga pusing ya. Nantinya kalau misalnya diminati oleh masyarakat kemudian nggak bisa buat lagi kan kita rugi juga. Nah, lalu yang ketiga, seperti kata Bu Maya tadi, memang dibutuhkan, ya kan, kita membuat bahan alam, tapi nggak dibutuhkan masyarakat. Jadi secara industri kan nggak bisa untuk menghidupi industri tersebut karena memang nggak ada kontinuitas untuk jualan kan gitu. Lalu yang terakhir juga yang nggak kalah penting tadi, memenuhi aturan yang disyaratkan oleh Badan POM. Nah, kalau kita bicara di industri, tadi kan saya bicara juga harus long term dan sebagainya. Memang ini betul. Kalau tadi Bu Maya bilang penelitiannya itu kan melibatkan banyak, kita juga harusnya melibatkan petani, ya kan? Karena sumbernya kalau bahan alam itu kan kebanyakan petani, ya. Kemudian kalau di bahan baku kosmetik, kita kan nggak bisa kencur itu digiling lalu dicampur gitu aja. Apalagi kalau sekarang yang tadinya misalnya harus ekstrak, berarti kan harus diekstrak dulu. Kemudian ekstrak itu ekstrak apa? Kan gitu. Kalau diformulasi itu kan nanti misalnya di krim. Kalau ekstraknya ekstrak alkohol kan nggak bisa Bu Maya, ya kan? Nah, makanya itu kan harus milihnya ekstrak apa. Kalau ekstrak air umurnya pendek, ya maka kemudian kan harus pakai apa? Oh, misalnya dalam polyethylene glycol atau dalam yang lain. Nah itu kan bagi si usaha ekstraksi itu juga menjadi PR kedua dia setelah mungkin bagaimana pengendalian bahan alam itu sendiri. Lalu yang ketiga terkait dengan ini, karena saya juga pernah hidup di industri jamu begitu, emang tidak gampang dari hulu ke hilir karena petani kita terutama yang menjalankan ini itu kan masih tradisional Ibu Maya. Banyak kan misalnya kalau pon-pon itu banyak yang mengandalkan dari tanaman yang ada di halaman, di belakang rumah, tidak dibudidaya, ya, sehingga tadi bilang kadar aktif bahannya, kemudian juga mungkin bentuknya dan sebagainya itu mungkin berbeda dengan kalau itu dibudidayakan dan distandarisasi, ya. Dan mereka hanya mengandalkan musim panen sesuai dengan lingkungannya gitu. Karena saya pernah itu di satu tempat itu memang daerah besar, supplier besar untuk pon-pon itu yang mereka mengandalkan dari di belakang rumah yang dekat kamar mandi kan itu. Mereka tumbuhnya kalau temulawak, kunir, kencur, segala sesuai dengan lingkungan seperti itu. Nah ini juga butuh perhatian ya. Kalau Badan POM itu kan tentu sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau ini kan mungkin tupoksi yang lain, artinya interaksi dari banyak departemen yang membina petani dan sebagainya. Ini penting. Lalu PR kedua sebetulnya bagi bahan alam Indonesia adalah banyak bahan alam khususnya yang memang tidak mudah dibudidayakan menuju kepunahan. Nah ini juga banyak. Ada beberapa bahan yang sudah menuju kepunahan apa aja Pak? Ya banyak. Kalau di jamu itu kalau dulu misalnya
jamu masuk angin itu pakai kayu angin misalnya, ya, itu sudah mulai hilang. Itu sudah mulai hilang karena cara masyarakat itu memang tidak dibudidaya karena ada di pohon-pohon. Lalu cara ngambilnya adalah dipotong semuanya, jadi habitatnya juga nggak ada. Ya, jadi sudah banyak. Badan POM dulu waktu itu saya punya datanya, misalnya udah lupa. Itu ada data itu yang bahan yang sudah menuju kepunahan, yang dari boleh sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah ini PR juga untuk kita. Dan nanti juga sama mungkin di kosmetik hal yang sama menurut saya kalau memang ini tidak dipelihara karena seperti itu. Nah, kalau enggak nanti yang isi orang lain. Maksudnya negara lain yang akan ini. Jadi kalau niat kita memanfaatkan bahan alam Indonesia, bisa-bisa kesannya Indonesia, padahal itu diimpor. Betul. Contoh tadi misalnya tentang rumput laut, Bu Maya sampaikan, sebetulnya banyak. Tapi kenapa kita juga impor? Saya pernah diskusi juga dengan perusahaannya, banyak dari Filipina malah. Karena di sana cara budidayanya lebih bagus dan tidak rusak. Nah kalau sini kadang dirusak oleh yang lain, maaf saya tidak perlu sebutkan, sehingga rusak. Atau mungkin bisa jadi karena ya pola hidup manusia. Jadi akhirnya berdampaknya banyak hal ya. Salah satunya adalah bahan-bahan baku utama yang udah kita miliki dan hilang akhirnya. Tadi seperti boleh sampaikan, hanya ada di tengah hutan di mana tadi? Sulawesi Tenggara. Ya. Hanya di situ tumbuhnya. Nah itu kalau hanya di situ. Kalau dipakai terus tanpa budidaya lama-lama habis. Kan gitu. Itu Mbak Cika. Jadi ini PR sebetulnya yang memang tidak berhenti dengan pemanfaatan saja. Kalau kita bicara nanti kepada talenta-talenta muda yang jadi pengusaha, tapi juga memikirkan di hulunya nih. Betul. Jadi tantangan tersendiri juga. Betul. Nah, kalau menurut Bu Maya tantangan-tantangan seperti ini gitu ya, kan ada yang hilang begitu ya, Pak Rosyid ya. Apakah memang bisa digantikan juga dengan another natural ingredients atau memang ya sudah itu yang harus jalan satu-satunya kita budidayakan saja? Karena kan ada beberapa bahan juga yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ada yang ada menjadi hilang. Nah, kalau anggapan BPOM melihat fenomena seperti ini bagaimana? Jadi begini, betul kata Pak Rosyid ya. Ini contoh aja, contoh kayak kuda laut. Ini natural juga. Betul. Kuda laut itu ada beberapa jenis spesies ya. Nah, itu ada yang spesies tertentu yang nggak boleh, dilarang digunakan, bukan karena dia berbahaya, bukan, dia mau punah gitu loh. Dan mungkin membudidayakan kuda laut di laut juga agak susah ya, artinya jadi kita jaga supaya dia ekosistemnya masih bagus, itu jangan diambil, itu contohnya. Kemudian kalau diganti bahan lain itu tentu saja itu kreativitas dalam inovasi untuk melakukan riset ya. Kemudian memang seperti cendana aja saya coba di NTT ada nggak Pak itu? Sudah mulai berkurang banyak ya. Cendana banyak dari Rian malah. Iya. Itu sudah mulai berkurang banyak. Cendana kan di NTT ya, tapi di NTT sendiri sudah nggak ada. Nah ini yang mungkin kementerian lain, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian itu juga harus memikirkan itu beberapa tanaman kita yang sudah mulai punah ya. Apalagi itu diincar seperti tadi yang saya sampaikan yang di Sulawesi Tenggara itu mereka tuh mengambilnya itu benar-benar mungkin daunnya atau mungkin batangnya itu dibawa ke Spanyol, diolah di sana, dijual melalui Singapura ya kalau di Asia ya. Kemudian kita beli dari Singapura. Itu bahan kita. Karena saya tanya, waktu itu saya waktu pameran ya, saya tanya kenapa kok Anda tidak membuat industri itu di Indonesia? Katanya ini talks about technology katanya begitu. Jadi mereka teknologinya adanya di Spanyol. Jadi dia hanya bawa raw material, benar-benar raw material, and then dibawa ke sana, diolah, jual lagi ke seluruh dunia. Itu yang kita sedihkan ya. Tapi ya kita harus mulailah untuk generasi muda bahwa kita tuh kita kaya. Kemudian satu lagi Mbak, mungkin saya tadi lupa sampaikan untuk teman-teman yang mungkin pengen berbisnis ya di bidang kosmetik atau membuat perusahaan, nanti silahkan lihat di peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2022 itu tentang persyaratan teknis bahan kosmetika yang digunakan. Nah silahkan nanti ini peraturan semua bisa di browse di website kita. Ini mempermudah para pelaku usaha nantinya kira-kira untuk
memfilter, melihat, memulai harus seperti apa dan kira-kira kriteria dari Badan POM seperti apa ya untuk bahan yang bisa digunakan sampai regulasinya seperti itu ya berarti ya. Iya. Oke. Satu lagi aku melihat masalah kita melihat Korea kan terkenal tuh kosmetiknya, ya nggak? Iya. Sampai masker aja harus dari Korea. Nah, gini, saya pernah kita ngobrol juga di situ. Ternyata, jadi itu dukungan dari pemerintah dan juga stakeholders. Mereka itu kalau mengadakan suatu event internasional itu seminar kitnya atau gimmicknya itu isinya kan kosmetik Korea. Jadi seluruh mereka akan ini bagus ya, ini akhirnya akan membeli gitu. Nah sekarang mestinya kita juga harus mulai demikian juga. Kalau ada pertemuan internasional, kemarin kan ASEAN, kemudian yang tahun lalu apa tuh Pak G20 ya. Itu mestinya di gimmicknya di seminar kitnya itu diisi kosmetik Indonesia. Nah, sehingga mereka pulang, soalnya pernah ya kita mengadakan di acaranya di food safety itu kita bawa ke jamu gitu. Sampai ada peserta dari Sudan atau di mana itu email, itu belinya di mana ya, saya kok minum enak rasanya, jadi badan saya enak. Wah, gimana ya ngirim ke Sudannya, itu kan jadi barang ekspor gitu kan. Tapi kan di situ dia sudah berpikir bahwa Indonesia tuh punya nih jamunya. Ini jamu enak bisa ngefek ke badan. Itu contoh. Misalnya kosmetik juga demikian. Misalnya ada body lotion rumput laut Indonesia atau apalah yang spesifik, mungkin nanti di sana dia akan bilang sama teman-teman, kemarin seminar di Indonesia dapatnya ini. Nah, itu akan membuka perdagangan. Ini menarik sebetulnya ya. Hanya dengan menggunakan keunggulan produk-produk dari Indonesia, impactnya besar banget. Yang lagi-lagi bahan utamanya diambil juga dari Indonesia, tanaman seperti itu ya. Tapi balik lagi, berarti kriteria dari Badan POM bukan hanya melihat aman atau tidaknya, tapi sudah mulai sedikit atau tidak bahan-bahannya. Berarti ini concern khusus ya, begitu ya. Nah, Pak Rosyid, aku juga penasaran. Dari berbagai macam bentuk-bentuk bahan baku yang biasanya digunakan, ada nggak yang paling menarik perhatiannya Pak Rosyid, yang paling seneng nih dieksplorasi, atau mungkin sekarang lagi happening-happeningnya bahan ini lagi sering digunakan, jadi di screening sama Badan POM juga, kok ini bahannya paling sering ya, bahan baku alami ini paling sering, ada nggak sih Pak kira-kira? Ada sih, karena kan memang kita tadi sebelum ini juga kita ngobrol bahwa generasi Z milenial ini kan tidak menjadi konsumen loyal. Ya, sekarang ini kita harus akui tidak loyal. Kalau dari zaman dulu ya, misalnya dulu Mbak Cika parfum itu kalau cewek itu misalnya bau rus gitu ya, terus saja kan ibu-ibu pakai. Tapi sekarang enggak, mereka gonta-ganti terus ya. Nah, itulah kemudian yang menimbulkan tantangan baru sehingga timbullah tren. Nah, tren itulah kemudian yang diambil oleh industri untuk diriset, untuk di-create menjadi sebuah produk kosmetik. Nah, di bahan alam khususnya ini juga by tren. Kalau misalnya tren itu kan pernah ada misalnya tren lanolin, tren apa, ini juga sama. Nah, misalnya ya, pertama kita ada rose trend. Ya, maka kita juga meng-create satu seri yang juga aroma menggunakan bahan dari rose, dari mawar. Ya, mulai dari cleansingnya, tonernya, samponya, serumnya gitu. Itu. Jadi itu yang terjadi. Lalu kemudian kita juga pernah meng-create, walaupun ini maaf ya mungkin tidak origin Indonesia, zaitun gitu ya. Kita zaitun itu ketika lagi tren itu semuanya tren zaitun series. Gitu. Nah, sekarang yang lagi tren kan misalnya adalah semacam nutrisi, Mbak. Jadi artinya mengkombinasikan kosmetik menjadi nutrisi. Maka kan kita juga ada produk-produk misalnya menggunakan tomat, menggunakan itu bahan-bahan seperti itu. Ya, harapannya adalah ada tren baru dan itu memang diminati. Jadi artinya bisa dari kita based on bahan alamnya, tapi juga bisa ada tren dari masyarakat atau tren dari konsumen. Karena kalau tren dari kita, konsumen nggak bisa nerima, percuma juga. Betul. Ya, artinya kan tren apa yang lagi diminati oleh para pemegang kendali pasar yang sekarang notabene adalah generasi milenial dan Z. Itu aja sih. Jadi itu jadi banyak sekali sebenarnya itu by tren. Jadi trennya sekarang itu kosmetiknya bisa sekaligus merawat kulit gitu ya. Begitu juga ya dari Badan POM ya.
trennya terus bergeser begitu ya Bu Maya ya. Iya, karena kalau Badan POM kan memang tidak bisa mengatur tren. Yes. Tapi dari pendaftaran yang dimasukkan itu kita jadi tahu, misalnya sekarang lagi in serum gitu loh, serum kemudian sunscreen itu lagi banyak. Nah mungkin anak-anak muda ini kan sadar ya bahwa kulit mereka harus dijaga misalnya. Tapi nanti suatu ketika kan beda lagi, mungkin dekoratif menjadi lebih tren. Dekoratif itu kayak lipstick, eyeshadow, dan terus warna pun demikian juga. Mungkin tahun 2022 dengan 2023 beda tren warna. Jadi yang penting itu aman, bermanfaat, dan bermutu. Gitu. Aman, bermanfaat, dan bermutu itu salah satu sebuah hal yang selalu dinaung-naungkan oleh Badan POM agar masyarakat kita juga nyaman menggunakan kosmetik yang ada di pasaran. Seperti itu ya Bu Maya dan juga Pak Rosyid ya. Pak Rosyid, tapi seru deh kalau ngomongin masalah pengelolaan ya kan. Ada tantangan gak sih kalau mengelola si natural bahan-bahan alami ini, natural ingredients ini? Ya pasti, kalau bahan kimia itu kan dia lebih stabil. Oh gitu. Ya. Kemudian yang kedua dia juga lebih konsisten dari sisi, kalau Bu Maya istilahnya adalah efikasinya atau manfaatnya ya. Kemudian juga pada saat penyimpanan ya, kemudian juga pengelolaan dan sebagainya. Nah, bahan alam ini kita tahu kalau origin betul-betul itu kan tentu dia tantangannya banyak, tergantung juga tersedia dalam bentuk apa ya. Kalau misalnya kita membuat bedak dingin, kemudian misalnya pakainya tepung beras gitu kan, kita tahu beras itu mudah ditumbuhi kutu, ya kan. Kemudian maka kan harus difumigasi. Nah ini ada sentuhan lagi chemical. Kemudian yang kedua juga kan umurnya juga mungkin nggak bisa sepanjang bahan kimia yang memang mungkin kalau yang belajar bahan kimia itu kan disintetis untuk memang seperti itu biar tahan lama, konsisten dari sisi mutu dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua bahan alam itu kan kandungan aktifnya itu sangat ditentukan juga, bisa tempat tumbuhnya, bisa cara panennya, bisa cara pengeringannya dan sebagainya. Ya, kemudian simpannya ya karena terlalu lembab mudah ditumbuhin jamur. Ya, kalau kadar airnya tidak tercapai nanti jamur masuk rusaklah bahan itu. Ya, kemudian kalau misalnya minyak atsiri kandungannya lalu kalau disimpan di suhu panas akan menguap. Jadi tantangannya banyak kalau kita mengelola bahan-bahan alam ini Tapi memang ketika katakanlah kita komitmen untuk meng-create sebuah formula itu harus sudah kita pikirkan dari awal. Ya, termasuk kalau gini kita merekomen misalnya ke suppliernya harus dalam bentuk sediaan ini. Ya, kemudian baru ketika mereka sudah mempunyai, lalu kita lihat standarnya sesuai dengan kita apa enggak. Nah, belum lagi nanti kita diformulasi. Kan tidak semua misalnya yang larut air, nanti kalau kita masukkan ke yang minyak nggak bisa. Ya, oleh sebab itu kita juga harus pinter-pinter ya pesennya, kemudian formulasinya harus ditambahin sesuatu agar bisa larut, agar bisa campur. Tadi kan ada yang Bapak sebut mengenai tantangannya adalah berarti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dengan menggunakan bahan-bahan alami atau tradisional. Iya, dan ini butuh ilmu juga. Butuh ilmu. Iya, karena nanti tujuan akhirnya kan seperti Bu Maya sampaikan, aman, bermanfaat. Tapi kalau misalkan tren ini akan berlaku panjang, berarti harus ada sebuah hal yang masif dikembangkan secara terus-menerus. Nah, betul, apakah ini possible, Pak? Dengan hal yang tadi sudah kita pertimbangkan, sulit loh mengelola bahan-bahan alami. Walaupun sekarang bahan alami terkesan lebih long lasting, saya ngerasa aman menggunakannya, tapi gak mudah ternyata. Cost yang dikeluarkannya lebih besar untuk para pelaku usaha. Gimana tuh Pak? Maaf, mungkin agak kebalik ya Mbak Cika ya. Kalau trennya Mbak Cika, tren itu panjang, kita malah seneng. Karena mempersiapkannya long term. Yang terjadi sekarang Gen Z itu berubah-ubah bisa dalam tempo bulan dan 2-3. Kita baru mempersiapkan ini sudah ganti lagi. Waduh. Nah itu yang malah pusing. Jadi udah susah nyiapinnya. Iya, betul. Sudah susah sampai lah pendaftaran susah. Kemudian yang kedua bukan susah. Artinya pendaftaran itu kan butuh waktu. Karena kita meng-create formulanya. Baru aja ini trennya sudah berubah. Sehingga pengelolaan kan berubah lagi Mbak Jika. Atau mungkin berganti menjadi bahan alam yang lain. Yang tidak kita prepare sebelumnya. Nah itu yang malah menjadi PR. Jadi kalau long term kita malah senang. Tapi masalahnya
generasi yang sekarang. Iya, pasar itu pasarnya agak bergeser. Ya. Nah, ini emang seru juga nih Bu Maya. Tadi kan saya juga sempat podcast yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin nanti para positive people bisa cek nih podcast sebelumnya, kita ngebahas masalah peredaran yang ada di pasaran itu kadang-kadang mereka inkonsistensi untuk merubah isinya gitu. Mengingat tadi yang disebutkan kalau pakai bahan-bahan tradisional, bahan-bahan alami susah dijagain ya gitu. Mereka malah mudah untuk oxidize kalau sembarangan ya Pak ya. Jadi memang agak PR untuk Badan POM melihat inkonsistensinya. Nah, biasanya apa yang dilakukan untuk Badan POM kepada para pelaku konsumen biar mereka konsisten? Kalau menggunakan bahan alami, yuk konsisten aja nih ke depannya, tetap menjaga kualitasnya tetap baik. Jadi sebetulnya kita banyak yang kegiatan-kegiatan untuk nge-support ini ya. Misalnya kita melakukan pendampingan, dialog ya, kemudian kita juga melihat site-nya juga. Jadi artinya Badan POM tidak hanya seperti tadi Pak Rosid, pendaftarannya di Badan POM terus kita ngawasi hanya di situ, enggak ya, artinya. Dan sekarang pendaftaran juga udah lebih mudah kok, mestinya lebih cepat. Tetapi sebelum itu kita juga melakukan pendampingan dan kita juga menghubungkan dengan itu tadi dengan pihak-pihak lain, artinya akademia juga. Jadi contoh ya, ini saya pernah ikut seminar internasional. Nah, Korea itu bisa membuat lipstick dengan pewarna alam. Itu kan Pak Rosid sampaikan susah sekali, apalagi teroksidasi. Pewarna alam itu sudah misalnya kembang sepatu kan bagus ya. Begitu sampai lab jadi hitam atau coklat gitu ya, karena teroksidasi. Ini mereka bisa. Nah, itu kan suatu tantangan tersendiri bagi researcher. Nah, itu mungkin kita bisa fasilitasi untuk mempertemukan bahwa itu bisa kita lakukan. Dan kemudian tadi masalah standar itu kita juga bisa memberikan bimbingan kepada mereka. Memang Badan POM bukan lembaga saintifik yang sampai harus mendampingi secara penuh, tidak ya, tetapi at least kita memberikan jalan keluarnya. Ya, artinya misalnya saya kepengen menggunakan suatu bahan alam untuk tabir surya atau untuk apa. Nanti kita akan pertemukan dengan akademia, mungkin dia bisa memberikan standarnya, kemudian caranya seperti apa ya, dan kalau itu menjadi suatu topik riset itu bisa dituangkan menjadi ide yang baru gitu ya, terutama untuk UMKM. Itu kita lakukan dengan talk show, dengan dialog tadi ya, kemudian bimbingan teknis, macam-macam. Oke, saya akan lanjut setelah itu. Menarik. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan, kalau kali ini kira-kira dukungan dari Badan POM kepada para pelaku usaha, terutama yang giatnya di bisnis natural kosmetik. Yang tantangannya lumayan susah ya Pak ya, kalau ngomongin yang tadi udah disebut sama Pak Rosid, apa biasa Bu Maya? Kita sejak beberapa tahun yang lalu, mulai tahun 2018 ya, karena kita menyadari bahwa Indonesia kalau bersaing dengan kosmetik yang tadi, yang sudah high class, yang branded, yang mahal-mahal itu kita udah jauh lah. Akhirnya kita membuka kosmetik tematik. Kita mulai dari Bali. Kita mulai dari Bali. Waktu itu kita mengadakan suatu acara yang cukup besar, dihadiri oleh pimpinan ya, kalau nggak salah gubernur atau wakil gubernur, kemudian ada beberapa tokoh masyarakat juga di situ. Dan di situ kita ingin Bali itu keluarlah sesuatu yang spesifik. Jadi mungkin kosmetik Bali itu lebih menjual. Kalau kita secara luas seperti kosmetik Indonesia mungkin agak susah ya di catch. Nah, kita membuat waktu itu kosmetik tematik Bali, dan tidak perlu itu harus perusahaannya harus di Bali, nggak perlu, tapi membuat suatu kosmetik yang tradisional ya, kayak spa gitu kan terkenal. Nah,
Bisa saja pabriknya ada di Jawa juga nggak apa-apa. Yang penting ada Balinya, karena Bali itu menjual. Dan kayak saya rasa itu berhasil ya Pak Rosid ya. Oh iya, salah satunya Pak Rosid ya. Karena Balinya itu menjual. Kemudian kita mulai lagi di NTB untuk rumput laut. Kemudian di Kalimantan kita juga mulai. Mungkin di daerah-daerah itu kan punya spesifik sendiri. Nah itu perlu kita kembangkan. Di Kalimantan ada bedak dingin itu yang terkenal. Kita kenapa tidak kita internasionalkan itu ya. Jadi yang kita lakukan adalah yaitu tadi ya menggairahkan kosmetik tematik, kemudian kita melakukan pendampingan, kita melakukan kemudahan untuk pendampingan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik ya, kemudian juga berbagai hal-hal teknis dengan tata cara pendaftaran, sertifikasi itu kita dampingi, terutama untuk UMKM di mana mereka kesulitannya di mana. Kemudian kita ada kader-kader yang bisa untuk bisa menyertai para pelaku usaha UMKM ini. Baik, mendampingi. Wah, kalau ngomongin mendampingi Ibu, mendampingi seperti apa yang dilakukan oleh Badan POM ini? Ya, kita pertama pasti mau tahu dulu size bisnis mereka ya. Kita pergi ke site-nya. Oh, ini contohnya, ini ada nih di Bali. Kita pernah ngobrol waktu kita minta success story. Dia tadinya itu cuma 3x4 meter kali ini ruangannya, pokoknya kecil sekali, sekamar gitu ya. Kemudian kita dampingi. Tadinya dia membuat kosmetik ilegal tanpa nomor izin edar. Ya. Jadi sebelum diizinkan udah beredar. Teman kita saking pede ya, pede. Nah, kita tidak serta-merta kemudian mempolisikan ya. Yang penting niat. Kita tinjau dulu ya. Nggak tahu. Betul. Tidak tahu. Akhirnya kita dampingi bahwa caranya tuh begini. Kalau membuat kosmetik itu ruangannya dipilah-pilah. Jangan sampai ada sepeda motor di sini. Ini lagi nyaring apa gitu ya. Tiba-tiba masuk ya. Bau-bau knalpotnya. Knalpotnya jadi aromaterapi. Malah laku itu Mbak. Soalnya pernah itu kita pergi ke suatu tempat bikin bedak ya. Bikin bedak, sepeda motornya ada di sebelahnya. Sebel banget. Apalagi sepeda motornya habis muterin satu kota. Tapi Mbak Cika kalau beli kan nggak tahu kan. Saya pasrah. Nah itu ya, yang dikhawatirkan end user nggak tahu ya. Itulah tugasnya kita di sini begitu ya, mengawasi. Mereka nggak tahu. Bisa mengkontaminasi. Tapi dengan cara seperti itu kita sampaikan bahwa ini akan terjadi kontaminasi ya. Kemudian mesti dipilah, ruangnya disekat, baru tahu. Kemudian setelah itu dengan adanya nomor Badan POM, mereka lebih percaya diri kan. Mereka bisa bilang bahwa ini kami sudah terdaftar loh. Nah itu bisa jadi selling point buat mereka, selling point. Kemudian dia jual, akhirnya dia punya sekarang bangunannya ada 2 gede, maksudnya dia sampaikan itu di Bali itu, sampaikan bahwa dia bisa mengekspor itu kami seneng karena akhirnya berhasil gitu ya. Jadi itu contohnya seperti tadi cara pembuatan kosmetik yang baiknya, kemudian kita kasih tahu bagaimana menyusun dokumen informasi produk itu suatu data-data tentang keamanan kosmetik itu ya, kemudian cara mendaftarkannya, kemudian mereka kalau perdagangan biasanya di dinas-dinas setempat sudah ada program-programnya bagaimana mereka bisa menyalurkan produknya itu. Kalau ada pameran perdagangan di luar, mereka mungkin diikut sertakan. Nah itulah, kalau memang niatnya baik pasti kita dukung. Pasti ya, luar biasa ya. Ngomongin ekspor, nah ternyata ada dong minat dari teman-teman kita yang di luar Indonesia terhadap kosmetik tematik yang tadi disebutkan. Atas bimbingan dari Badan POM tentunya ya, akhirnya terjadilah eksplorasi ini. Nah, tapi sebesar apa minatnya kira-kira Bu Maya? Nah, kalau ekspor ini, jadi kita memberikan bimbingan juga ya. Artinya kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana sih cara ekspor, walaupun ini bukan tupoksi Badan POM, tapi at least kita juga bekerja sama dengan BKPM, dengan Kementerian Perdagangan ya, untuk bagaimana mereka bisa mengekspor produknya. Nah,
yang saya saya surprise itu di Bali itu ternyata ekspornya itu berawal dari tentengan. Tentengan itu begini, ada turis nih, turis di Bali, kemudian dia bawa. Nah, kemudian dia mungkin berikan itu ke kerabatnya dan ini cerita si pelaku usaha. Lama-lama mereka emang ekspor dengan official, bukan tentengan, itu dalam jumlah yang cukup besar. Dan mesti kita lihat juga bahwa di Eropa itu permintaan produk natural cukup besar. Mungkin Pak Rosyid bisa cerita di Jerman, di Prancis, kemudian di Italia itu juga permintaan ekspor untuk produk berbahan baku alam itu cukup menarik gitu ya. Dan itu harus kita baca di situ. Nah, di ASEAN sendiri mungkin tidak semua negara bisa memproduksi secara luas produk natural. Kalau Thai Kosmetik ini memang sudah disupport oleh pemerintahnya. Memang iya. Kemudian Korea juga, Korea kan di luar Asia Tenggara, artinya kita mungkin persaingannya yang cukup ketat itu dengan Malaysia dengan Thailand. Ya, tetapi kan yang lain masih banyak dan itu mesti dibaca oleh pelaku usaha. Mungkin Pak Rosyid mungkin lebih pengalaman itu bagaimana mencari peluang ekspor yang jitu ya Pak ya, dan artinya Badan POM tentu saja kami sangat mensupport kalau memang ada produsen yang ingin mengekspor produknya. Oke, Pak Rashid, sesuai dengan yang diinfokan oleh Ibu Maya, berarti besar sekali ya Pak ya untuk ketertarikan produk-produk natural ini bahkan di pangsa internasional bahkan. Ya, nyambung Bu Maya, Mbak Cika. Bahkan ada yang maunya itu kosmetika natural Indonesia. Oh, spesifik. Jadi, Indonesia. Ya, betul. Artinya mereka membidik yang bahan memang dari sini. Yang bahan dari luar nggak mau. Itu ada juga. Nah, saya nyambung Bu Maya, benar, terima kasih Bu Maya memang atas bimbingannya juga. Dan saya juga pernah bareng-bareng Badan POM sebelum pandemi di Bali itu kita sharing terkait dengan peluang-peluang ekspor ini ya. Memang belum lama kita juga diskusi, Badan POM yang memfasilitasi dan saya juga ikut diskusinya. Rasanya tahap awal itu kemarin saya sarankan untuk memperbanyak etalase. Kalaulah sekarang mungkin Bali, harusnya di yang lain-lain ya. Pertimbangannya adalah kalau kita paksakan, misalnya kita pernah melakukan ya pameran di beberapa negara, itu mereka nggak ngerti produk kita. Lalu ketika mereka beli bingung, belum bicara kualitas dan sebagainya. Tapi kalau sudah melalui etalase yang bermula dari biasa kasarnya cangkingan, itu bisa menjadi sarana karena dia coba dulu. Kan dia beli, oh ini punya Indonesia, lalu dia bawa, lalu dia cocok, lalu makin membesar pasar. Ya, nah itulah kemudian seperti kata Bu Maya, yang beli berikutnya adalah bukan pengguna, tapi distributor. Ya, orang dari China ke Bali, distributor lalu lihat peluang, dia oh iya ini banyak diminati. Lalu dari misalnya kemarin dari Timur Timur, kemudian dari Libya, dan ada beberapa negara Eropa yang seperti itu Mbak Cika. Jadi memang ini etalase ini sangat penting menurut saya. Semuanya benar. Seperti Thailand kan dengan etalase, mengenalkannya dengan etalase yang ada di titik-titik kritikal ketika di situ turis datang. Ya. Lalu yang kedua Mbak Cika, Bu Maya dan sebagainya tadi sampaikan terkait dengan peluang-peluang ekspor memang sebetulnya besar ya. Tinggal kita meng-create-nya. Tapi memang tidak dipungkiri negara tujuan itu juga punya persyaratan, barrier yang sangat luar biasa, ya. Beberapa negara, misalnya di China itu, Bu Maya, waduh, sudah saya sampaikan ke Pak Irwan dan kawan-kawan, itu susahnya bukan main. Kemudian menambahi aturan-aturan untuk bagaimana membendung tanda kutip produk-produk dari luar, walaupun secara real. Waktu sebelum pandemi khususnya turis China itu kalau membeli produk kami misalnya itu sudah sangat luar biasa besarnya ya. Ada satu outlet itu yang sangat luar biasa di daerah Sanur itu ya, tidak usah saya sebutkan, ketika turis itu beli gitu ya. Tapi ketika kita mau masuk ke sana ternyata memang persyaratannya sangat luar biasa yang tidak mudah, sampai hari ini juga tidak mudah ABCD-nya dan berubah. Nah, hal yang sama di Eropa. Kemudian kalau di Eropa fair, dia akan lebih memperhatikan aspek manfaat dan keamanan ya. Keamanan itu termasuk nanti mungkin cemaran mikrobiologinya, kemudian angka logam beratnya dan sebagainya. Itu kalau di sana lebih fair memang. Tapi bahwa
banyak yang minat khususnya produk Indonesia itu banyak. Ya, banyak teman dari Hongaria, dari Ceko itu banyak yang minta kepada kami kemudian melanjutkan dengan ekspor. Tapi karena sekarang juga biaya masuk ke mereka juga mahal. Akhirnya mereka belinya lewat cangkingan-cangkingan. Kalau pas kesini beli mungkin lewat koper atau lewat ini ya. Iya. Sekalian stok ya. Iya, sekali mungkin ke relasi-relasinya mungkin ini. Karena memang inilah yang mungkin juga perlu kerjasama juga sih Bu Maya, bagaimana bisa memudahkan para industriawan ini bisa nembus pasar sana dengan berbagai macam cara yang mungkin mereka juga menciptakan barrier agar terproteksi juga mungkin produknya. Gitu ya. Ini memang PR juga. Ya, etalasenya entah lewat mana. Silakan. Seperti apa? Mungkin bukan hanya PR Badan POM, tapi banyak banget dari beberapa Kementerian Perdagangan dan lain-lain. Jadi memang kayaknya nanti setelah podcast ini akan ada sebuah pembuka diskusi forum lebih luas ya. Karena langsung kebuka nih matanya. Karena harus terintegrasi Mbak Cika. Betul. Itu nggak bisa 1-2 tok. Itu betul. Badan POM melakukan A harus didukung dengan B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Menarik banget loh pembahasan kita hari ini. Ini saya sampai lupa waktu, lumayan banyak dan dalam yang kita bahas. Dan mungkin teman-teman yang nantinya ingin memberikan pertanyaan, kita boleh banget di drop di kolom komentar. Siapa tahu forum diskusi selanjutnya kita undang kembali Bu Maya dan juga Pak Rosyid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Terutama yang mungkin para pelaku usaha yang udah next step-nya ke ekspor. Karena tadi pembahasan ekspornya lumayan agak terkupas banyak gitu ya. Nah, mungkin terakhir yang ingin disampaikan untuk para positive people dari Bu Maya dan juga Pak Rosyid mengenai tema kita hari ini, eksplorasi bahan alami asli Indonesia untuk natural kosmetik. Dimulai dari Bu Maya. Oke, Mbak Cika. Jadi yang penting bahwa Badan POM sangat mendukung pelaku usaha ya untuk berinovasi dan peka terhadap tren internasional. Jadi jangan hanya tren di dalam saja, tetapi karena kita kan tadi sudah buka ekspor ya, artinya tren internasional itu yang berkembang seperti apa. Kemudian tentu saja Badan POM akan sangat mendukung sepanjang itu masih memenuhi ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan, kemanfaatan dan mutu dari produk tersebut. Gitu. Oke, wah. Selanjutnya Pak Rosyid silakan sebagai pelaku usahanya langsung nih ya. Agak banyak dikit nggak apa ya? Agak banyak dikit nggak? Boleh, kita kasih kurang lebih 7 jam lah ya Bapak Rosyid. Jadi closingnya sendiri. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Cika, Bu Maya. Yang pertama tentu kami dari pelaku usaha itu terima kasih karena sudah sedemikian banyak Badan POM itu mempermudah ya, baik proses perizinan, pendirian dan seterusnya lah ya, bimbingan dan seterusnya. Jadi ini mungkin satu hal yang positif juga untuk positive people ya. Artinya POM itu sudah dengan kemudahannya berbagai macam, termasuk bimbingannya, termasuk pembinaannya ya, termasuk mungkin hari ini dengan podcast ini juga mungkin memberikan informasi yang sangat luas kepada masyarakat ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya sekali lagi mungkin ya di tengah usaha, di tengah dinamika perekonomian dan sebagainya itu, apakah positive people yang akan menjadi pengusaha atau sebagai konsumen itu memang kita juga di Indonesia khususnya itu mungkin juga dari luar itu tanda kutip kadang-kadang ada yang mungkin tidak komitmen dengan apa yang disampaikan Badan POM, aman dan sebagainya, sehingga kalau tadi Mbak Cika sampaikan walaupun ngakunya bahan alam ditambah sesuatu yang mungkin tidak kosmetik approved lah istilahnya, sehingga apakah itu pengen cepat, pengen kemudian laris dan sebagainya, tapi itu kan menyimpang ya dari ketentuan yang ada. Nah, ini kalau bisa tidak dilakukan ya, bukan kalau bisa, bahkan jangan dilakukan ya Bu Maya, karena memang ini mencederai natural kosmetik itu sendiri, karena ternyata mungkin yang aktif bukan naturalnya. Lalu yang ketiga ini mungkin saya cerita sedikit aja ya. Saya ditawari bahan baku dari negeri yang tadi disampaikan Bu Maya sangat terkenal kosmetiknya, itu Korea ya, bahan baku. Nah, di sana itu si produsen ini memadukan bahan antara sodium hyaluronik yang untuk moisturizer dengan secang dan kemudian tea tree. Ya, yang kita note pada hari ini adalah secang itu bukan origin Korea. Ya, dari negara-negara ASEAN dan di Indonesia banyak. Lalu tea tree kan dari Australia. Berarti Korea tidak ada originnya, tapi mampu meng-create sebuah bahan yang memadukan, yang kemudian klaimnya berdasarkan riset itu bervariasi manfaat. Ya, kita tahu tea tree kan antibakterial misalnya, secang ada yang ngomong antiinflamasi ya,
kemudian hyaluronic sebagai moisturizer kuat misalnya. Nah, tapi setelah itu dia bisa meng-create ini dengan berbagai macam formulasi dan risetnya, bisa juga anti sebum, ya, kemudian bisa juga anti akne karena anti bakterinya dan sebagainya. Jadi artinya sebuah negara yang minim sumber daya bahan alamnya bisa meng-create sesuatu yang dijual kepada negara yang banyak bahan bakunya. Nah, ini tantangan Bu Maya kepada semuanya. Sementara yang kita sumbernya seabrek-abrek ini, itu harus terus membeli. Padahal di lokal ini cukup banyak. Jadi maksud saya adalah di closing ini adalah menjadi tantangan tersendiri selain yang kita diskusikan tadi, betapa inovasi dengan berbagai macam ini. Kalau kita bicara probabilitas, wah, mungkin pangkat sekian yang bisa dilakukan dengan mengkombinasi antar bahan, antar bahan alam yang ada. Yang itu dilakukan sekarang oleh Korea. Betul. Ya, kita taunya Korea ginseng. Yes. Tapi sekarang dengan bahan-bahan yang lain. Termasuk mungkin ya, mohon maaf, ada juga saya kenal orang Indonesia yang sekarang jadi residen di Korea, itu khusus mengembangkan kunir temulawak. Bisa jadi nanti lama-lama kunir temulawak itu malah kita impor kalau misalnya kita nggak jagain hal-hal kayak gini. Maka sebelum itu terjadi, ya saya kan hanya pelaku yang mungkin banyak pihak yang harus juga mungkin mengakomodir ini, ya hanya bisa mengajak ya, kalau bisa dengan kekayaan yang sangat luar biasa ini, potensinya masih sangat terbuka, kemudian bisa meng-create yang lebih lagi dari apa yang ada sekarang. Itu Mbak Cika dan Bu Maya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Maya, Pak Roshid, terima kasih banyak, dan tentunya para positive people. Luar biasa pertemuan kita hari ini, sangat inspiratif sekali. Pembahasannya cukup dalam. Semoga para positive people hari ini bisa mendapatkan ilmu dan informasi yang baik. Jangan lupa kedepannya kita akan ketemu lagi di episode lainnya. Jangan sampai di unsubscribe, di subscribe dulu tentunya di Facebook dan juga YouTube kita di @Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, dan juga di Instagram serta TikTok kita biar nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya di @waskos.bpom. Akhir kata, saya Cika Audika pamit undur diri, sampai bertemu lagi di Positif Podcast Kosmetik Inspiratif, persembahan dari Badan POM selanjutnya.